waktu itu tanggal 27 kita balik masuk. Saya diantar sama bapak saya. Bapak saya itu masih sehat, kuat dan masih muda. Jadi saya taunya orang tua saya itu sehat di sana. Tapi tanggal 1 ayah saya meninggal. Jayapura adalah tempat kelahirannya. Nama Jayapura memiliki arti kota kemenangan. Siapa yang sangka bahwa 37 tahun yang lalu telah lahir seorang pemenang di tanah ini, Martina Kay. Dia adalah seorang polisi wanita yang ditugaskan pada Satuan Brigade Mobil. Moto hidupnya adalah menjadi apapun, saya harus berikan yang terbaik untuk negara. Selamat malam Sobat Peacekeeper Polri. Kembali lagi bersama saya dengan Bribtu Nita dalam acara Ngobrol bareng Peacekeeper Indonesia. Salam Garuda. Di episode kali ini, kita cukup spesial, episode yang spesial, karena kita langsung ada di lapangan ISDC, Pusdik Lantas Lemdiklat Polri, Serpong. Dan di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita, Bribka Martina Kay. Selamat malam. Selamat malam Kak. Dengan Kak Martina Kay, saya boleh panggilnya Kak Tina? Boleh. Kak Tina ya. Iya. Mungkin sebelumnya boleh perkenalan dahulu Kak. Nama saya Martina Kay. Saya asal dari Jayapura, Papua. Saya orang asli Papua. Saya mama Jayapura, bapak juga orang Jayapura. Saya pengiriman Polda Papua. Saya bertugas di Satbrimo Polda Papua di bagian Gegana. Oh, oke, seperti itu. Jadi Kak Martina ini adalah polwan pertama dari Polda Papua yang asli dari Papua yang bertugas sebagai FPU, sebagai pasukan perdamaian PBB. Nah, Kakak untuk persiapan seleksinya itu bagaimana, Kak? Kalau persiapan seleksinya itu saya sudah dari tahun 2018 ketika saya dengar ada rekan-rekan saya waktu kita dasba di Watu Kocek sama-sama itu, mereka pas kasih naik di grup kalau mereka mau persiapan untuk masuk Latprasgas untuk FPU ini. Itu dari situ saya mulai berpikir saya harus ada persiapan nih supaya saya juga bisa ikut masuk. Pada saat itu memang saya belum bisa mengemudi, terus belum bisa bahasa gitu. Jadi saya harus bagaimana saya belajar, karena harus ada 2 bahasa yang harus kita pelajari, kayak bahasa Inggris, bahasa Perancis. Bahasa Inggris dengan bahasa Perancis ya? Berarti Iya. sekarang sudah bisa bahasa Perancis ya? Iya. Boleh coba dicontohkan seperti apa, Kak? Mungkin saya perkenalan aja ya. Boleh. Je m'appelle Martina Kay. Je suis policier. Je suis célibataire. Terbiang mercy. Merci beaucoup. Jadi udah bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Perancis juga dalam jangka waktu yang hanya beberapa bulan. Bisa 2 bahasa sekaligus itu luar biasa, Kak. Merci. Iya. Terus tadi kembali lagi untuk persiapannya ada mengemudi, bahasa, ada apa lagi, Kak? Sama kita harus tes maksudnya siapkan mental fisik kita gitu. Jadi saya berusaha untuk tidak ada
yang tidak bisa kalau kita mau berusaha gitu. Jadi Tentu saya saja nggak iya. ada yang nggak bisa ya Kak ya. Jadi mungkin saya cerita sedikit, berangkat dari sana ke sini itu saya masih sebagai atlet nembak PON Papua. Pada saat itu jadi latihannya itu saya harus latihan nembak mulai dari pagi sampai jam 12 saya istirahat, dari jam 12 saya lanjut latihan sampai sore jam 5. Dan di situ saya harus, di saat waktu istirahat itu saya harus bagaimana, saya harus latihan mengemudi. Jadi full day sekali iya, ya Kak ya? saya latihan mengemudi, saya harus belajar ini, belajar itu, supaya jangan sampai saya karena ikut TC ini saya tertinggal gini, apa yang pada saat itu PON-nya mau bertanding pada tahun 2020, tapi tidak jadi waktu itu. Nah, pada tahun 2021 saya sudah ikut TC, izin pelatih untuk ikut tes seleksi FPU, karena PON-nya nanti bertanding 2020, 2021 biar saya masuk sini. Pada saat itu pelatih izinkan untuk saya masuk. Pelatih tanya, kamu yakin nggak bisa masuk nggak? Soalnya persaingannya ketat di sana. Saya bilang saya yakin dengan diri saya, karena saya masuk atlet PON juga butuh persaingan yang berat juga sampai saya bisa lolos di sini. Jadi pada saat TR-nya turun, ya saya harus pilih lanjut TC PON atau untuk ikut FPU. Jadi saya memilih untuk ikut FPU karena saya sampaikan untuk PON saya sudah memang harus 2020. Jadi saya tidak bisa ikut arusnya orang lain begitu. Saya sudah tentukan bahwa 2021 saya harus ikut FPU. Jadi Kakak mengorbankan kompetisi menembak tersebut untuk mengikuti misi perdamaian PBB. Iya, jadi pada bulan Februari saya mengundurkan diri dari atlet. Seperti itu. Berarti Kakak sudah betul-betul dari awal mempersiapkan segala requirement-nya itu ya Kak ya. Memangnya apa sih Kak yang jadi motivasi Kakak, yang mendorong Kakak untuk benar-benar tertarik gitu untuk ikut FPU ini? Jadi motivasi saya, yang mendorong saya itu, saya ingin membanggakan keluarga saya kalau saya itu bisa. Jadi saya tidak hanya bertugas di daerah-daerah saja, karena saya merasa di Papua itu daerah konflik, saya bisa gitu kan. Berarti saya juga bisa keluar begitu untuk bertugas, misalnya ke daerah misi. Terus saya ingin menunjukkan bahwa Poluan Papua bisa, dan saya ingin menjadi contoh buat adik-adik saya ke depan atau senior saya. Mungkin mereka juga bisa, ketika saya ikut, mungkin mereka bisa terdorong untuk ikut ke depan juga. Iya, berarti kan motivasi utama Kakak itu untuk membanggakan keluarga, memberi contoh untuk adik-adik. Mungkin Kakak bisa ceritakan seperti apa sih sesosok Kak Martina ini di dalam keluarga Kakak? Saya di dalam keluarga, saya anak perempuan pertama dari 7 bersaudara. Ada saudara laki-laki 1 tapi sudah menikah. Saya sebagai tulang punggung keluarga. Jadi semasa saya bertugas, saya benar-benar fokus untuk bagaimana adik-adik saya itu harus berhasil seperti saya. Ya, puji Tuhan adik-adik saya bisa kerja. Itu pun saya yang membackup mereka untuk sekolah, karena orang tua benar-benar petani yang mungkin tidak mampu lah untuk menyekolahkan mereka sampai harus sarjana, sampai harus jadi polisi, tentara, itu semua saya ngurus. Oke, kemudian kita kembali lagi dalam Latpragas ini. Kakak posisinya sebagai pasukan taktis ya? Saya di sini posisi sebagai pasukan taktis. Iya, siap. Kemudian di pasukan taktis itu seperti apa saja tugas-tugasnya, Kak? Jadi pasukan taktis itu tugas-tugasnya di sini ada Peleton Alpha, ada Peleton SWAT, dan ada Peleton Bravo. Nah, kebetulan saya di Bravo. Jadi Peleton Bravo itu kita latihannya latihan POM, Public Order Management, seperti pasukan huru hara, iya. Seperti itu ya Kak ya. Jadi kita terjun langsung ke lapangan untuk menangani massa. Papua yes, Garuda. Baik. Kemudian Kak, apakah ada kesulitan dalam melaksanakan latihan? Mengingat di sini kan Kakak sebagai perempuan, kemudian di antara Kakak itu rekan-rekannya
laki-laki mayoritas. Apakah ada kesulitan di situ? Kalau kesulitan saya tidak, karena saya berdinas di Brimob dan saya sudah sering lihat langsung, terjun langsung, bahkan saya ikut latihan juga. Jadi saya sudah terbiasa dalam hal ini. Kebetulan juga di SPU ini sudah terbiasa juga ya Kak ya? Iya. Untuk kerjasama antara polisi laki-laki dengan perempuan. Iya. Gender equality. Iya. Iya kan Kak? Dalam Latpraga sehari-hari ini Kak, kegiatannya seperti apa dari pagi sampai selesai mungkin? Jadi kegiatan kita dari pagi, jadi 4:30 itu kita sudah kumpul untuk olahraga pagi. Habis olahraga pagi kita makan, kita persiapkan diri untuk apel pagi. Habis apel kita lanjutkan lagi dengan latihan. Latihan, istirahat, makan siang. Habis itu lanjut lagi latihan sampai sore. Latihan apa saja itu Kak biasanya? Latihan jadi sudah bagi masing-masing itu mereka latihan, misalnya peleton kayak saya Bravo, berarti saya latihannya latihan untuk PH. Terus peleton SWAT mereka latihannya untuk pembebasan sandera. Jadi sudah sesuai fungsi masing-masing Iya. ya Kak ya. Tapi kegiatannya padat sekali dari Padat pagi sekali. sampai sore. Iya. Selama menjalani Latpragas ini Kak, apakah ada suka duka gitu? Kalau sukanya itu saya senang bisa ketemu dengan banyak teman, terus hebat-hebat orangnya, dengan punya kemampuan yang luar biasa. Saya senang lihatnya. Jadi mungkin ada yang kurang di saya ketika saya lihat, oh harus seperti ini gitu. Jadi kita saling melengkapi, itu senangnya. Kalau dukanya di sini nggak ada, cuman pas di saat saya tahap akhir ini, latihan tahap akhir ini, waktu itu tanggal 27 kita balik masuk. Saya diantar sama bapak saya itu masih sehat, kuat, dan masih muda. Jadi saya tahunya orang tua saya itu sehat di sana, tapi tanggal 1 ayah saya meninggal. Jadi saya memang merasa agak, padahal saya ingin tunjukkan ke ayah kalau saya ingin membanggakan orang tua. Tentu saja kakak sudah menunjukkan ke beliau kalau kakak bisa. Kakak sudah menunjukkan ke beliau bahwa kakak sudah membuat bangga beliau. Kita semua doakan. Ya, saya berterima kasih untuk pimpinan yang ada di sini bisa mengizinkan saya 3 hari saya pulang sampai pemakaman. Habis pemakaman saya balik. Mungkin itu aja. Kemudian apakah selama ini sejauh ini gitu ada kesulitan nggak Kak? Kalau kesulitan saya rasa tidak ada, karena di sini saya hanya bisa bersyukur karena semangat. Kenapa yang lain bisa, saya tidak bisa seperti Of course. Sekarang terakhir nih Kak, Kakak adakah pesan-pesan untuk teman-teman yang di Jayapura, yang di Papua mungkin, yang tertarik juga untuk ikut Peacekeeper ini mungkin? Ada pesan-pesan atau motivasi untuk teman-teman? Jadi pesan-pesan saya buat rekan-rekan saya yang ada di Papua, poluan-poluan. Jadi kita tidak bisa sembarang hanya saya ingin jadi polisi gitu. Jadi ketika kita ingin jadi polisi, kita harus punya tujuan. Apa sih? Apa yang harus kita buat begitu? Mungkin saran saya atau pesan saya untuk adik-adik saya atau mungkin senior, izin harus mempunyai semangat juang yang tinggi. Harus mempunyai semangat juang yang tinggi. Dan bisa menjadi contoh buat adik-adik lain ke belakang. Betul. Dan juga yang paling utama sekali harus mempersiapkan segala diri. sesuatunya supaya bisa seperti Kak Martina. Siap. Nah, itu tadi adalah kata-kata penyemangat dari Kak Tina Kay untuk teman-teman yang ada di Papua. Untuk Kak Tina, saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya hari ini dan selamat beristirahat karena tadi sudah latihan dari pagi sampai malam langsung diajak bikin podcast. Mudah-mudahan istirahatnya nyenyak hari ini ya Kak ya. Dan untuk teman-teman Peacekeeper Polri,
Nantikan episode selanjutnya di Ngopi, Ngobrol bareng Peacekeeper Indonesia. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share. Salam Garuda! Kepada Bribka Martina Kai, tetap semangat menjadi Peacekeeper Polri. Tunjukkan bahwa orang asli Papua mampu berkiprah di misi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kepada adik Martina Kai, kami kakak-kakak Kabupaten Ngapi, Papua, jaga nama Papua, mantap. Anak Martina Kai, kami mama Papua, Kabupaten Ngapi, bangga. Anak Martina Kai, mantap. Garuda, Garuda, Garuda.